Swastiastu. Selamat malam Bapak Sundar dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai aspek keuangan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nikomandit Yuliani, nomor absen 9. Yang kedua ada Nilo Pipiti Sinta Dewi, nomor absen 15. Yang ketiga ada Nimade Dwi Rahayu Putri, nomor absen 19. Dan yang terakhir ada Ida Ayu Gede Suryani Tias, nomor absen 32. Baik, pokok pembahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama, ketepatan dalam memahami sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, ketepatan memahami aliran kas. Yang ketiga, ketepatan dalam memahami berbagai macam biaya. Dan yang keempat, ketepatan dalam menghitung kebutuhan modal investasi. Materi yang pertama yaitu ketepatan dalam memahami sumber dan penggunaan dana. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi, beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi suatu proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dari kebijakan pemilik usaha. Pertimbangannya tidak lain adalah untung ruginya jika menggunakan salah satu modal atau dengan modal gabungan. Next. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal asing atau modal pinjaman dan modal sendiri. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain yang pertama pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, pinjaman dari perusahaan non-bank. Selanjutnya, modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup atau terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, atau dari laba yang belum dibagi. Selanjutnya, ketepatan memahami aliran kas. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dari dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan yang pertama, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Dan yang ketiga, kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama, initial cash flow. Initial cash flow atau kas awal merupakan segala macam pengeluaran pada awal periode investasi atau merealisasikan gagasan sampai menjadi kenyataan fisik. Misalnya, biaya prakonstruksi, pembelian material atau bahan bangunan, peralatan konstruksi mesin, alat-alat, serta modal kerja awal. Yang kedua, operasional cash flow. Cash flow aktivitas operasional adalah keuangan yang mencatat sejumlah uang tunai yang didapatkan oleh perusahaan. Rumus arus kas aktivitas operasional ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang ketiga, terminal cash flow. Terminal cash flow adalah aliran kas yang diterima ketika usaha telah berakhir, terdiri dari nilai sisa atau salvage value dari aset dan pengembalian atau recovery modal kerja. Bila terjadi penjualan yang
penjualan barang sisa harus diperhitungkan pajak penjualannya. Materi selanjutnya ketepatan dalam memahami berbagai macam biaya. Biaya didefinisikan sebagai alat tukar pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atau kas yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Menurut Hansen dan Mowen 2009, perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Berikut adalah klasifikasi aktivitas yang mempengaruhi keluaran. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran atau biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan variabel. Biaya modal atau cost of capital. Konsep cost of capital atau biaya-biaya untuk menggunakan modal dimaksudkan untuk menentukan berapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi. Untuk menghitungnya, karena garis besar sumber-sumber pembelanjaan terbagi atas hutang dan modal sendiri. Biaya modal dari masing-masing sumber harus dihitung. Misalnya, penilaian investasi dari biaya hutang, aliran kas yang dihitung setelah pajak. Demikian pula terhadap biaya modal sendiri. Rincian analisis biaya dari kedua sumber pembelanjaan dipaparkan secukupnya seperti dituangkan berikut ini. Berdasarkan contoh yang baik sekali dari Husnan dan Suwarsono pada tahun 1994. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang pertama itu ada biaya utang. Biaya utang jangka panjang maupun jangka pendek dapat dihitung, misalnya dengan menggunakan konsep present value. Seperti contoh berikut, misalnya perusahaan mengeluarkan obligasi atau surat tanda utang untuk waktu 5 tahun dengan nominal sebesar Rp100.000 dengan tingkat bunga sebesar 16% per tahunnya. Apabila obligasi ini laku dijual dengan harga Rp96.000, maka perhitungan biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan sebagai berikut. Bisa dilihat pada slides, itu ada sebesar Rp96.000, itu termasuk dengan 1 plus KD. Dan selanjutnya digunakan dengan teknik interpolasi dengan sebagai berikut yang bisa dilihat pada slide juga. Dengan KD 18% dengan nilai 93.740. Dengan KD 17% dengan nilainya sebesar 96.790. Dan 1% dengan nilai 3.050. Itu termasuk selisihnya. Untuk selanjutnya selisih antara 96.790 dikurangi 96, maka mendapatkan hasil sebesar Rp790. Kalau 1% sama dengan 3.050, maka untuk selisih yang bernilai 96.000 akan sama dengan 790 atau dibagi 3.050 dikali 1%, yaitu hasilnya sebesar 0,26%. Jadi KD membuat sisi kanan persamaan sama dengan 96.000 adalah KD sama dengan 17% plus 0,26% sama dengan 17,26%. Biaya untung KD ini belum dipotong pajak. Jika akan dipotong pajak dengan notasi biaya untung menjadi K dikali D, dapat dihitung dengan rumus K dikali D sama dengan KD 1 min T, di mana T sama dengan tarif pajak. Kalau dimisalkan tarif pajak 30%, maka dapat menggunakan contoh di atas di mana KD sama dengan 17,26%, maka K kali D sama dengan 17,26%, 1 dikurang 0,30, di mana hasilnya itu menjadi 12,08%. Selanjutnya,
ada biaya modal sendiri. Kelompok biaya modal sendiri dapat dibagi atas menjadi saham preferred, biaya saham biasa, dan biaya laba ditahan. Yang pertama kita bahas tentang biaya saham preferred. Saham preferred memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap kepada pemiliknya yang diambil dari laba bersih setelah pajak. Untuk menghitung besar biaya modal saham preferred dapat digunakan dengan cara yang sama dengan perhitungan biaya modal hutang, yang mana dirumuskan dengan P0 sama dengan A dikali B dibagi KP, di mana P0 sama dengan harga saham saat ini, A sama dengan nilai dividen atau dalam persen, B sama dengan nilai nominal saham, dan KP adalah biaya saham preferred. Untuk selanjutnya itu ada biaya saham biasa. Biaya saham biasa merupakan suatu tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi yang dibelanjai oleh saham biasa, yang mana dapat dirumuskan dengan KE sama dengan D per P0, di mana KE sama dengan biaya modal dari saham biasa, D sama dengan dividen per lembar saham yang konstan setiap kurun waktu tertentu, dan P0 sama dengan harga saham saat ini. Apabila perusahaan menahan sebagian laba yang sudah kita asumsikan proporsi labanya yang ditahan adalah konstan, maka besarnya KE atau biaya modal dari saham itu adalah dapat dirumuskan dengan KE sama dengan D1 per P0 plus G, di mana D1 merupakan dividen pada tahun ke-1, P0 sama dengan harga saham saat ini, dan G merupakan pertumbuhan dividen per tahun. Cara lain untuk menghitungnya bisa menggunakan CAPM, namun tidak akan dipaparkan lebih lanjut dalam presentasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada biaya laba ditahan. Biaya laba yang ditahan pada prinsipnya itu sama dengan biaya dari saham biasa. Bedanya untuk biaya saham biasa memiliki fruition cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses saham, sedangkan menggunakan dana dari laba yang tidak memerlukan biaya. Jika berinvestasi menggunakan modal sendiri, maka cut-off rate-nya adalah biaya modal sendiri, sedangkan investasi yang menggunakan biaya sendiri dan utang, cut-off rate-nya mempertimbangkan biaya modal baik dari utang maupun dari modal sendiri. Salah satu cara untuk menghitung cut-off rate-nya adalah menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak, yang caranya adalah mengalihkan antara besarnya biaya modal dari masing-masing sumber pembelanjaan dengan proporsi dana yang digunakan. Selanjutnya ada ketepatan dalam menghitung kebutuhan modal investasi. Investasi adalah modal penanaman dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Komponen yang terkandung dalam kebutuhan biaya investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Secara garis besar, biaya kebutuhan investasi itu meliputi yang pertama, biaya prainvestasi yang terdiri dari biaya pembuatan studi, kemudian ada biaya pengurusan izin-izin. Kemudian yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap seperti aktiva tetap berwujud, antara lain yang pertama itu tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Kemudian aktiva tetap tidak berwujud, antara lain goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Selanjutnya ada biaya operasional yang terdiri dari yang pertama upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi dapat digunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau kombinasi dari keduanya. Pembiayaan untuk membeli aktiva tetap biasanya bersumber dari pinjaman jangka panjang. Hal ini disebabkan aktiva tetap digunakan dalam waktu yang relatif jangka panjang. Adapun untuk biaya operasional biasanya digunakan pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk rekan-rekan yang akan bertanya kami persilakan, dan waktu dan tempat kami kembalikan ke Bapak Sunar. Terima kasih, selamat malam. Om Santi Santi.